Shalom, selamat bertemu kembali dengan kami di CND Ministry. Masih di dalam seri pengajaran kitab Matius pasal yang ke-7. Kali ini kita akan membahas Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul hal pengabulan doa. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan atau Bible study ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, atas segala penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami mengenal dan memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang juga telah Engkau sediakan bagi kami. Kali ini kami akan belajar kembali firman-Mu Tuhan. Urapilah kami, bukakanlah hati kami agar kami dapat semakin mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang mencurahkan segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita akan baca. Kali ini tentang hal pengabulan doa. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok pintunya, akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sudah kita baca bahwa kita akan belajar mengenai bagaimana berdoa kepada Tuhan. Suatu kali saya pernah mendapat sebuah telepon dari seorang teman. Dia mengatakan kepada saya, Tuhan itu kayaknya kok tidak pernah mendengar doa saya gitu ya. Tuhan itu sepertinya tidak ada. Saya meminta tapi tidak pernah diberikan. Lalu saya tergelitik di dalam hati. Kenapa ada seseorang yang sampai seperti ini, apalagi dia adalah anak Tuhan? Itu pasti pertanyaan yang sering kali saya atau kita semua hadapi. Saya sudah berdoa, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah mendengar firman Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, tapi doanya kok tidak dikabulkan. Rasul Yakobus mengatakan, kalau kita berdoa yang salah, yaitu doa yang salah dan doa yang hanya ingin menyenangkan kedagingan kita, segala hawa nafsu kita, Tuhan, saya sudah saatnya membayar tagihan mobil, Tuhan, saya sudah saatnya membayar tagihan rumah, Tuhan, saya harus membayar uang sekolah anak, Tuhan. Wah, kadang kita jadi lupa, itu Tuhan apa mesin ATM kita? Coba saudara-saudara sekalian renungkan, Tuhan atau mesin ATM kita? Atau teman curhat kita yang kalau kita nggak punya uang, bro, pinjam duit dong bro. Apa seperti itu Tuhan kita? Sekali-kali tidak, saudara-saudara sekalian. Tuhan kita terlalu rendah kalau dikatakan seperti itu. Hanya kita minta memenuhi kebutuhan kita. Tuhan seakan-akan seperti menjadi pembantu kita. Tuhan seakan-akan hanya menjadi mesin ATM kita. Dan kalau tidak diberi Tuhan, kita langsung mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang padaku. Buat apa aku menjadi orang Kristen kalau seperti ini caranya? Masih gitu seperti itu. Kalau ada saudara-saudara sekalian yang sampai berkata seperti itu dalam hati, mari mengakuilah, Tuhan saya salah. Tuhan, saya terlalu tergoda oleh dunia ini sehingga saya hanya berpikir seperti itu. Dahulu ketika saya belum bersama dengan Roh Kudus, saya memiliki sebuah impian. Ketika saya punya satu anak, maka saya harus punya rumah dua. Satu rumah untuk saya dan satu rumah untuk anak saya. Kalau saya punya anak 3, berarti saya harus punya rumah 4. 1 untuk saya, 2 untuk
anak-anak saya dan satu untuk investasi saya, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya saya terus tergila-gila dengan namanya bekerja cari uang. Dan saya selalu berdoa, sepertinya baik berdoanya, Tuhan berikanlah kami rezeki, Tuhan Engkau tahu anak-anak kami membutuhkan tempat tinggal nantinya. Semua yang saya doakan sepertinya baik. Tapi ketika saya sudah dijamah oleh Roh Kudus, saya menyadari doa-doa saya itu hanya untuk menyenangkan kedagingan saya, menyenangkan hati saya. Saya bisa mungkin Tuhan memberikan kemudian rumah untuk anak saya. Pertanyaannya saya, apakah saudara dan saya yakin ketika seorang anak kita berikan harta itu akan menjadi berkat bagi dia? Berapa banyak yang justru akhirnya keluarga itu menjadi perang warisan? Coba, sering kita dengarkan akhirnya anak saling melaporkan ke polisi, ya, di sidang dan hal lain sebagainya. Akhirnya uangnya habis untuk membayar pengacara. Hartanya akhirnya dijual dan morat-marit. Padahal kita harus ingat, Tuhan kita itu maha kaya. Ketika anak kita itu kita kenalkan kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan itu sumber berkat loh. Ya kan? Anak kita bisa diberikan rumah yang lebih bagus daripada yang kita bisa berikan. Orang kita saja bisa diberikan rumah yang bagus menurut Tuhan. Apalagi anak-anak kita. Kalau mereka sudah kenal dengan Tuhan, gak usah khawatir saudara-saudara sekalian. Anak-anak kita juga loh pasti akan dapat rumah. Tidak perlu kamu yang berjuang. Kita ini punya apa sih coba? Bapak Ibu ketika lahir ke dunia apa sudah memakai baju dan membawa uang? Tidak, kita lahir ke dunia tidak memakai apa-apa. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu nanti juga mati, apakah semua harta itu juga Bapak Ibu masukkan ke dalam peti mati? Tidak ada kan? Kalau kita tidak mengenalkan anak-anak itu dengan kebenaran firman Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan, maka anak-anak itu nanti akan berantem terus setiap hari, rebutan warisannya. Wah, kok punya yang lebih besar, saya kok kecil. Kakak kok rumahnya lebih bagus daripada yang Bapak berikan kepada saya. Akhirnya berantem dan akhirnya nggak pernah menjadikan damai sejahtera. Kalau kita belajar hari ini, Bapak kita itu baik. Kalau kita aja tahu anak kita minta roti nggak mungkin dikasih batu, dan tidak akan memberi ular kalau sebetulnya dia itu meminta ikan, apalagi Bapak kita di surga, ya. Tetapi kalau katanya Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, dan dannya ini loh yang nggak pernah kita dengarkan, dan segala kebenarannya. Bukan kita mencari kerajaan Tuhan, kita cari surga, tapi dan kebenarannya firman Tuhan, Alkitab. Bacalah Alkitab, kita mengerti kehendak Bapa itu apa. Kembali lagi, semua itu harus kita sesuaikan kehendak Bapa. Ketika nanti kita menemukan arti daripada tugas kita di dunia ini, kita akan paham dan tidak ada yang khawatir. Kalau kita lihat ketika Tuhan mengutus kita pergi, muridnya berdua-dua untuk mengabarkan dan membuat tanda mujizat, kita tidak usah membawa apa, hanya membawa tongkat. Uang dalam ikat pinggang pun tidak, ya. Baju pun tidak boleh lebih dari 2 potong baju, ya. Bayangkan, kita tidak boleh membawa apa. Artinya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, semua hal-hal di dunia ini kita harus tanggalkan, harus kita simpan dulu. Kalau saya hari-hari ini berdoa, saya akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan saya. Kita semua itu punya permasalahan yang sama. Kita butuh uang, kita butuh kepastian dalam bekerja, kita butuh anak-anak bisa sekolah dengan baik. Terlalu banyak pergumulan yang bisa membuat hati kita ini bukan tertuju kepada Tuhan, tapi malah justru tertuju kepada masalah-masalah kita. Itulah yang namanya katanya, kalau kita mencari Tuhan tetapi datang dengan segala segebok atau sekotak besar permasalahan, bagaimana hati kita mau berserah pada Tuhan? Hati kita selalu melihat masalah, bagaimana plong dengan Tuhan? Sudahlah, saudara-saudara sekalian, letakkan itu di dalam satu kotak. Tuhan, ini masalahku,
masalahku banyak dan sulit, tetapi aku percaya masalah ini tidak boleh mengganggu hati saya untuk datang kepada hadirat-Mu, untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena dari situ, maka Bapak kita akan melihat kalau hati kita ini adalah hati sebagai hamba, hati yang merindukan hadirat Tuhan, hati yang siap menyembah dan berlutut di bawah kakinya, maka Tuhan pasti akan menuruti. Saya memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang dokter, tetapi sampai dengan hari ini, saya setelah lahir baru, saya lebih ingin melayani Tuhan. Pertanyaannya, ketika saya tidak berpraktek lagi, apakah penghasilan saya berkurang? Tidak. Tuhan mencukupkan. Tuhan akan memberi rezeki dari cara yang lain, cara yang tidak bisa kita terima dengan akal logika kita, akal budi kita. Tidak bisa. Karena Tuhan itu adalah sumber berkat. Ini sumbernya. Pekerjaan adalah salurannya. Ketika saluran ini tertutup, sumber berkat ini bisa mencurahkan dengan jalan yang lain yang banyak di sini. Banyak sekali jalan yang bisa Jangan memotong di sinilah berkat kita. Salah. Ini si sumber berkat ini, Tuhan kita ini. Ini yang harus kita utamakan. Kalau di sini mampet, kita kena PHK, kita kena berhenti kerja, kita ketipu orang. Jangan bilang, oh Tuhan tidak adil. Tidak, ini hanya yang tersumbat. Kalau ini tersumbat, maka dia akan mencari jalan lain. Tuhan akan membukakan jalan lain. Entah melalui istri kita, entah melalui anak-anak kita, atau mungkin melalui orang tua kita tidak pernah tahu. Tuhan pasti. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam kesulitan. Kalau kita lihat cerita bangsa Israel pada waktu pergi dari Mesir, Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan kan, kalau siang supaya tidak panas dikirimkan tiang awan, malam supaya tidak gelap dikirimkan tiang api, mau makan daging dikasih burung puyuh dan roti mana. Mereka kehausan, Musa mengangkat tongkat dan mengetok tongkatnya, keluarlah air, sehingga bangsa Israel dan seluruh ternak-ternaknya bisa makan dan minum dengan baik. Masa kita masih khawatir? Burung-burung di udara pun Tuhan sediakan makan, apalagi kita anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, Tuhan itu sangat baik. Carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Pasti kita akan mendapatkan jawaban daripada doa kita. Jangan doa untuk kepentingan pribadi kita, tapi doa minta hadirat Tuhan datang dan menerangi jalan kita, maka nanti hidup kita akan dirubahkan. Itu yang benar, ya. Jadi 3 poin sederhana yang mau saya sampaikan supaya doa kita terkabul. 1, cari dulu Tuhan, sembah dulu Tuhan, minta Tuhan hadir dalam hati kita. 1, minta hadirat Tuhan. 2, jangan meminta untuk kepentingan kita, mintalah untuk kepentingan, misalnya kepentingan yang lebih umum. Misalnya, Tuhan, kalau saya tidak punya uang, saya tidak bisa berbagi dengan orang di sekitar kita. Tuhan, berikanlah rezeki kepadaku, sehingga rezeki itu juga bisa aku bagikan kepada orang lain. Jadi kita harus berpikir, bukan mendapat uang, tapi menjadi saluran berkat. Tentunya kita mendapat berkat juga, tapi juga jangan lupa menjadi saluran. Yang ketiga yang harus kita ingat, ya, bahwa Tuhan itu yang punya otoritas, bukan kita. Jadi jangan pernah kita memaksa waktu. Wah Tuhan, besok harus ini. Tidak. Tugas kita hanya beriman. Kita sudah berdoa, kita tunggu jawaban Tuhan. Yang ketiga tadi. Jadi jangan pernah memaksa Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak bisa dipaksa. Siapa kita ini sampai memaksa Tuhan? Jadi saya harapkan dengan 3 poin tadi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara kalian bisa mendapatkan jawaban atau dikabulkan doanya. Ya, jangan sampai kita salah berdoa. Jangan sampai kita berdoa hanya untuk menyenangkan kepentingan atau urusan dagingan kita. Jadilah mulai saluran berkat. Carilah Tuhan dengan segala kebenarannya, dan jangan memaksakan kehendak kalau itu adalah otoritas Tuhan, bukan otoritas kita. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara selalu diberkati Tuhan dan semakin hari semakin rindu hadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.